A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, masih ingat kalimat man arafa rabbahu arafa nafsahu? Masih ingat gak? Apa artinya man arafa rabbahu arafa nafsahu? Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya. Jadi kalimat barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya, itu menunjukkan sesuatu yang sangat kontras. Begitu antum mengenal Allah, antum akan terkagum-kagum, kita akan semakin sayang, semakin cinta, semakin respect. Oh, ini semua karena Allah. Ini semua akan seperti ini karena memang ada campur tangan Allah. Dan itu semua teman-teman hadir lebih cepat dari yang kita pikirkan. Ada hidayah, ada kasih sayang, ada kesehatan, ada ilmu. Wah, Masya Allah, ada Mas Ipo. Sehat-sehat Ustaz, Alhamdulillah, amin. Sehat Mas, mohon maaf berapa hari ini kita di Pontianak sedang rapat internal konsolidasi. Nah, abang kakak yang dirahmati Allah, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Jadi PR kita sebagai hamba ini apa? Berarti ma'rifatullah, harus belajar terus mengenal Allah. Nah, kemarin saya bilang Allah tuh Maha Pemberi. Maka siapapun yang sedang sakit, ya nggak usah sedih gitu, karena sakit itu pasti ada obatnya. Cuma kadang-kadang waktunya beda-beda. Nabi Yunus masuknya dalam perut ikan, sakitnya itu sakit fisik. Ada juga Nabi Ayub yang dia berdoa, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dia berdoa dengan doa yang tidak diprediksi oleh malaikat. Bahkan malaikat itu, kok gini sih doanya gitu. Ada yang tahu tuh surat berapa ayat berapa? Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ada yang tahu enggak? Pura-pura mikir ayo, pura-pura mikir. 1 2 Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ada yang dapat? 1. Kok bisa kompak gitu? Isi. Ya, 100.000 bagi rame-rame lah ya. Ustaz Gunawan, Masya Allah. Jadi Ustaz Gunawan gimana melihatnya itu Ustaz Gunawan? Dari kacamata apa Ustaz Gunawan? Nanti dapat aja 100.000 ya. Nah, bagi-bagilah. Ya, silakan buka 2183. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini adalah sebuah doa yang bahkan malaikat sendiri itu terkejut gitu dengan doanya Nabi Ayub ini. 2183. Nah, siapa yang berdoa? Nah, ini teman-teman punya enggak keluarga yang sakit atau saudara yang kurang sehat? Kasih tahu sama dia, Kak, Abang, Adik, Paman, Om. Kalau ada yang kurang sehat,
lagi tidak sehat gitu, sakit ke apa ke, coba ajarkan atau sampaikan doa Nabi Ayub ini. Nah, kita akan belajar Nabi Ayub. Suaranya hilang. Ya, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Suara di YouTube hilang. Bang Denny coba cek. Wa ayyuba idnada rabbahu. Nah, ini kita belajar tentang ma'rifatullah, membedah doa Nabi Ayub. Siapa Nabi Ayub ini? Nabi Ayub adalah nabi yang ditakdirkan Allah punya rezeki yang banyak, anak soleh-soleha dan seterusnya. Tapi begitu dia kena penyakit, semua hilang, diambil Allah. Bisnisnya, kebun-kebunnya hilang, anak-anaknya meninggal, ada yang meninggalkan dia, istrinya juga hilang, dan seterusnya dan seterusnya. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Alhamdulillah sudah normal ya. Sip. Jazakumullah khairan. Oh, ini banyak yang dari YouTube berarti ya. Nonton dari YouTube, begitu itu bilang ke Instagram. Oke, baik. Nah, wa ayyuba, dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Tuhannya, dia menyeru. Jadi ceritanya gini kawan-kawan. Nabi Ayub itu sampai, kan udah pada tahu ya, binatang-binatang yang nempel di tubuhnya itu dilepaskan, lalu selesai sholat ditempel lagi. Lalu malaikat ini turun naik bolak-balik. Ya Allah, ini Ayub kok tidak sembuh-sembuh ya Allah. Dia ini baik loh ya Allah. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum Nabi Ayub ini sakit, setan itu, tanda kutip iblis laknatullah alaihi, itu ngomong sama Allah, ya Allah, pantaslah Ayub ini termasuk hamba yang bersyukur. Kenapa? Dia dikasih nikmat terus ya Allah sama engkau. Kebunnya banyak, anak-anaknya baik-baik, keluarganya harmonis. Coba kalau dia dikasih masalah ya Allah, tidak mungkin dia beriman seperti ini. Begitu kira-kira obrolan iblis sama Allah. Jadi dari dulu tuh dengki ya iblis. Maka kalau ada orang suka dengki, suka dongkol tuh berarti dia keturunan. Dia tidak suka kalau nengok orang tuh lebih gitu, tidak suka. Dia kesal dia bawaannya. Maka kata iblis, ini Ayub karena dapat nikmat makanya jadi orang baik. Nah, coba lihat. Karena dia dapat nikmat makanya jadi orang baik. Coba tak dapat nikmat, coba tak ada rezekinya, tak mungkin dia jadi orang baik. Ya Allah, boleh tak? Nah, coba tengok. Ngajukan proposal. Boleh tak apa? Ngajukan proposal. Proposal apa? Iblis, setan, kata Allah. Gitu lah ya. Boleh nggak ya Allah aku ngajukan proposal, aku pengen ngacau Ayub, aku pengen bikin dia sakit, tapi aku harus izin ya Allah sama engkau, kau kan yang datangkan penyakitnya. Ya udah, aku izinkan, kata Allah. Diizinkanlah iblis ini mengganggu Nabi Ayub sehingga kena sakit. Pas sakit itu dikacau terus. Nah, makanya teman-teman semua, kalau ketemu saudara yang sedang sakit, keluarga yang sakit, dampingi dan pastikan dia ada dengarkan sesuatu yang baik-baik. Nah, hari ini kita belajar tentang tips mendampingi orang sakit, gitu lah kira-kira ya. Oke? Ya, ini karena banyak yang sakit saya dengar nih. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Nanti akan saya kasih tahu sama antum tips dan triknya. Belum pernah juga saya bahas di SMK. Insyaallah hari ini kita bahas. Nah, jadi akhirnya si iblis ini mengganggu terus teman-teman, ganggu terus, ngacau terus. Udahlah, kamu sakit kan? Tidak enak kan sakit tuh? Wah, dikacau terus. Tuhanmu tuh udah ninggalkan kamu. Kamu mau nggak berobat pakai cara aku aja? Ah, ini mulai masuk pintu pertama. Setahun, 2 tahun, bertahun-tahun Nabi Ayub ini sakit teman-teman semua, dan iblis tak berhenti-berhenti mengganggu. Tapi yang aneh adalah Nabi Ayub ini terus memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
terus mengucap yang baik-baik, mengucap yang baik-baik. Nah, begitu dia belajar mengucap yang baik-baik, terus malaikat nih ngelihat, ya Allah ini kasihan nabimu ya Rabb. Tiap hari dia berdoa memuji engkau dan segala macam. Ngapa kau tidak sembuh-sembuhkan, tidak kasih sakit, tidak kasih sembuh, tidak kasih sehat? Apa kata Allah? Allah bilang, Ayub tak pernah minta sama aku. Ayub tak pernah minta. Istrinya juga tanya, wahai suamiku, kenapa kau tidak minta kesembuhan kepada Allah? Nah ini yang saya itu kadang-kadang mau cerita ini pun malu juga, karena saya belum bisa, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa berusaha mempraktekannya ya. Apa Ayub bilang? Allah kasih saya nikmat lama. Allah kasih saya nikmat lama. Antara nikmat yang Allah berikan lebih lama ketimbang sakit yang sedang saya alami sekarang. Saya malu mau minta sembuh sama Allah. Coba. Kalau saya begitu, baru batuk-batuk sedikit ya. Oh batuk gini. Padahal yang tidak batuk 3 bulan. Batuknya baru seminggu. Nah beda kualitas iman, teman-teman. Ini saya ya, enggak. Kalau antum ini kan insya Allah soleh-soleh semuanya. Saya ini jauh betul. Jadi waktu Ayub bilang begitu, istrinya pun tidak banyak omong. Masih ini malaikat yang tidak tahan nengoknya. Ya Allah kasihan ya Allah, sakit udah parah ini. Udah parah sakitnya, kok tidak minta-minta dia. Kata Allah, aku pasti ijabah, aku pasti kabulkan. Tapi Ayub tidak pernah minta. Cobalah kau bilang sama Ayub, minta sesuatu padaku, aku akan ijabah. Kan kalau fastajabna lahu. Nah, singkat cerita teman-teman. Singkat cerita, ya kan tadi kata kuncinya kan Allah memberi saya nikmat yang sangat lama, sedangkan Allah kasih saya penyakit ini sebentar saja. Antara nikmat yang Allah berikan dengan sakit yang Allah ujikan ke saya itu tidak seberapa, kata Nabi Ayub. Singkat cerita, malaikat mengirimkan pesan datang kepada Nabi Ayub. Ya Ayub, wahai Ayub, aku sudah menghadap Allah dan menceritakan tentang apa yang kau lakukan. Nabi Ayub masih terus ya bertasbih, memuji gitu. Jadi istri keluarga hilang, anak-anak pergi, meninggal, kebun-kebun hancur, bangkrut lah. Sudahlah bangkrut, sakit, coba bilang. Jadi kena semua tuh kayak zaman sekarang tuh, penyakit kena, utang kena juga, keluarga kena. Tapi tidak ada utang saat itu, semua harta-hartanya hilang, bangkrut. Bes, selesai. Nah, begitu Nabi Ayub ini bangkrut, bahasanya iblis masih ngacau lagi. Tuh kan kau, makanya dia kan mau uji tadi, ingat perjanjian dia pengen jatuhkan Nabi Ayub, berharap Ayub ini hilang keimanannya, ketika hilang juga hartanya. Bisa dipahami sampai sini? Pertaruhan antara iblis sama Nabi Ayub ini. Nabi Ayub tetap jadi orang baik walaupun di kondisi susah. Karena kata iblis, waktu dia ini soleh itu karena dia banyak harta. Nabi Ayub ini soleh karena banyak harta, banyak kebunnya, banyak hartanya. Wajarlah kalau dia bersyukur, kata iblis begitu. Nah, teman-teman semua, apakah yang dirahmati Allah? Pada saat Nabi Ayub sakit, ternyata apa yang diomongkan iblis tidak berhasil. Bisa dipahami? Jadi begitu dia sukses, tetap baik. Begitu dia gagal, sakit, tetap baik. Istiqomah Nabi Ayub ini. Tak berhasillah skenario iblis itu. Maka Nabi Ayub saat itu mendengar pesan dari malaikat. Apa yang disampaikan Allah, wahai malaikat, kata Nabi Ayub. Nabi Ayub berkata bahwa malaikat berpesan, wahai Nabi Ayub, Allah menyampaikan kepada kami bahwasanya engkau diminta untuk berdoa kepada Allah. Memintalah sesuatu maka Allah akan ijabah. Apa yang terjadi teman-teman? Begitu Nabi Ayub Nabi Ayub mendengar itu, Nabi Ayub langsung berdoa. Udah cukup nih sakit nih kayaknya, saya harus minta. Karena dia taat sama Allah tadi teman-teman. Jadi bukan minta sembuh sebenarnya, karena diperintahkan Allah, itu wahyu kan. Kalau kepada Nabi apa? Wahyu. Kalau kepada orang beriman, ilham. Dekat mana ilham? Masih di saudara seiman ya. Nah jadi begitu turun,
jadi ilham, jadi wahyu, maka Nabi Ayub melaksanakan perintah itu sebagai wujud taat kepada Allah. Apa itu, teman-teman? Nabi Ayub berdoa, dan doa ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Ingat ya teman-teman ya, kalau Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, itu kata-kata dari dia. Qala, misalnya Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin, itu doanya Nabi Ibrahim. Wa qala Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni, itu doa dari orang saleh yang dia bangun malam. Kalau ini Rabbi shrah li sadri, doanya Musa. Qala Isa ibnu Maryam, doanya Isa. Kalau ada kola, berarti itu kata-katanya dari Nabi itu sendiri. Beda sama munzalan. Kalau munzalan itu doanya dari Allah. Kul, katakanlah, wahai Nuh. Jadi kata-kata munzalan mubarakan itu bukan dari manusia, bukan dari Nur Hasan juga, bukan dari Luqman juga. Itu kata-kata dari Allah, surah 23 ayat 29. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doanya dari Allah. Nah, di doa Nabi Ayub 2183, silakan buka. Wa ayyuba, ya buka bulatnya. Wa ayyuba idnada rabbahu. Lihat, nada yunadi, bukan da'a yad'u. Ayo, siapa yang bisa paham kenapa Ayub pakai nada yunadi? Ya ustaz-ustaz yang lulusan pondok modern, apa dia? Merayu. 100.000. Kasih saudara dia. Lumayan lah. Mana Pak? Oh iya, bukan. Masya Allah. Bijak raya ini masalah sini. Salam Pak ya. Idnada rabbahu. Jadi Nabi Ayub tuh udah tahu kondisinya sakit, bukannya komplain, malah merayu. Cobalah tengok. Ini apa teman-teman? Pintar, akhlak, adab. Ini luar biasa pelajaran. Jadi Quran itu perkata kodenya. Idnada rabbahu. Kalau kita kan da'a rabbahu. Walaupun arti da'a yad'u dengan nada yunadi itu sama kurang lebih, menyapa, menegur, tapi Allah pilih kata-kata nada rabbahu. Ini kan kejadiannya yang dicantumkan Allah. Mungkin Ayub saat itu langsung mengatakan anni masaniyad durru, tapi Allah menarasikan ulang, ingatlah kata Allah. Kisah Ayub, karena sebelumnya kan cerita ayat ini terputus nih, cerita Sulaiman kan. Wa minasyaitani syayatini may yusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. 83. Lompat 82 83. Ya kan? Ini kan cerita Nabi Sulaiman yang punya pasukan sampai pasukan amfibi, penyelam laut, tapi dari golongan jin. Tuh, lihat antum. Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan, jin maksudnya, ya kan? Syayatin, karena dia bukan manusia. Mayyahusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik, mengerjakan pekerjaan yang lain, menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara itu. Jadi sesultan-sultannya orang hari ini belum ada yang ngalahkan sultannya Sulaiman. Maka kita ngambil kalimat hadza min fadli rabbi itu supaya benchmarkingnya, supaya ngefansnya tuh ya sama Nabi Sulaiman, the real sultan gitu, soleh, taat, kaya raya, punya pasukan setan yang nyelam ke dalam laut, ya kan? Berarti zaman dulu Nabi Sulaiman sudah punya alat kapal selam gitu. Mobilnya bukan mobil yang macet-macet gitu ya, enggak. Mobilnya tuh kendaraannya Nabi Sulaiman angin, bisa berpindah dalam waktu sekejap. Anak buahnya juga bisa memindahkan istana Ratu Balkis. Hati-hati antum jangan sampai salah ya. Yang memindahkan istana Ratu Balkis itu bukan Nabi Sulaiman.
ada seseorang yang dikasih ilmu kitab, berarti dia manusia biasa. Karena jin ifrit waktu itu mau pindahkan sebelum sebelum berdiri. Kata manusia yang dikasih ilmu ini sama Allah, Allah alam siapa, yang jelas dia manusia. Aku bisa memindahkannya sebelum berkedip mata. Lebih cepat daripada jin. Ngeri. Udah teman-teman semua? Maka saat itu Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Apa doanya? Masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Ya, teman-teman semua, Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Anni masaniyat durru. Anni masaniyat durru itu ingat level. Ya, kita buka ya. Teman-teman, ini masih hubungannya sama ma'rifatullah ya. Sama ma'rifatullah. Allah Maha Pemberi apa? Pemberi kesembuhan. Nabi Ayub tahu gak kalau Tuhan itu Maha Pemberi? Tahu, ingat betul gak? Ingat, detail dia, detail. Maka doanya beda. Teman-teman, ketika kita mengetahui siapa Allah, maka kualitas doa kita pasti beda. Nah, coba lihat 2, 1. Saya mau bedah ini, 8, 3. Lihat, Anni masaniyat ad-durru. Yuk kita bedah. Apa tadi kata kunci yang pertama? Wa ayyuba idnada rabbahu. Merayu. Kalau kata orang bukan merajuk ya, merayu. Idnada rabbahu. Anni masaniyat durru. Coba lihat. Anni, kata Nabi Ayub, saya sedang tertimpa sesuatu ya Allah. Ingat level kemarin, ya flashback dulu sebentar. Kalau turun itu level berapa? Level 2. Tuh, 2, 3. Level 1 apa? Ba'sun. Antum kayak gini-gini harus ingat ya. Maksudnya jangan sampai nanti saya ngulang lagi. Minimal ingat lah, atau pura-pura mikir minimal. Apa? Makanya nyatat. Saya bilang antum tuh tidak setingkat-tingkat benar gitu loh. Catat, jangan gengsi. Nyatat tuh tidak rugi kok. Ba'sun. Ba'sun itu ujian apa? Ba'sun itu ujian ringan. Cie, keju baru, macam Ustadzah, itu ba'sun. Disindir di sosmed tapi tidak di-mention, tidak di-tag, cuma sindiran itu jelas-jelas untuk antum gitu. Nah, itu namanya ba'sun. Ya kan? Nah, kalau agak keras sedikit di-mention di SMK, jomblo cepat-cepat sadar. Nah, itu namanya ba'sun. Udah? Ba'sun. Ini level 1. Level 2 ada namanya durrun.
Ini diambil dari mana, ayo? Dari mana ngambil urutan ini? Surat berapa ya? Aduh. Inilah nyatet nih. Ayo, 1 2 3. Hah? Kan 4. Pakai sampai 10 enggak ada. 4,5. Salah. 5. Dah, saya ngasih hadiah untuk diri saya sendiri. Ada 3 level ini, ba'sun, durrun, zulzilu. Dari mana? Al-Baqarah 214. Tolong dicatat, ketua. Geramnya gak nih orang-orang pintar nih. Oh, orang pintar. Yang ketiga, zulzilu. Ini ngulang lagi. Dulu lupa Ustaz, hari ini tidak ingat. Janganlah marah-marah Ustaz. Iya, marah, lapar ya. Buka lagi Al-Baqarah 214. Apa-apa lah begitu lah ya Quran kalau udah ngajar nih. Sabar Ustaz menghadapi kami ini. Tua wildana syiban. Bocah tua nakal. Sabar Ustaz, ini ujian nih. Dari dulu udah saya diuji. Al-Baqarah 214, buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Lihat urutannya itu. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. 3 level urutannya. Ba'sun, ujian ringan. Ba'sun itu levelnya rendah, biasa-biasa aja. Demam, pilek, flu, bersin-bersin. Ba'sun. Kena olok-olok, kena buli-buli, gendut-gendut gitu. Aku bukan gendut, aku kelebihan lemak misalnya. Bahagia aja. Terus kulit hitam. Antum ada yang dikasih Allah kulit hitam. Terus orang bilang hitam-hitam, antum tersinggung. Loh, itu kan mengatakan yang hak. Antum harus marah kalau dia bilang antum putih. Itu fitnah yang nyata. Loh, jomblo. Memang jomblo di mana? Saya bukan jomblo. Jomblo itu nasib. Kalau antum apa? Saya single lillah. Wah, gitu. Bikin kaos lah kita tuh. Sablon seorang, single lillah, ya kan? Single sampai halal. Gitu. Kalau single itu pilihan. Saya mau menjaga diri saya dari zina. Saya tidak akan berzina. Saya tidak akan mengotori diri saya dengan zina sampai nanti ada pasangan halal. Oh, itu izzah namanya. Sekali-sekali lah jomblo kita angkat derajatnya. Single lillah gitu. Ba'sun, ujian ringan. Durrun, durrun ini sudah mulai kena fisik, teman-teman. Patah kaki, ya kan? Kena diabetes, cuci darah, gangguan organ pernafasan, asma. Apa asma Ustaz? Semput. Kalau kata Piramli apa? Semput.
Jadi waktu kita kena sakit itu sudah masuk kategori durrun. Ada yang baru tahu ada yang? Baru tahu? Wah, alhamdulillah. Jadi level 1 apa namanya? Baksun. Baksun itu kayak kena bully, kena olo-olo, kena hina-hina, kena fitnah, kena caci maki atau dihina orang di Instagram, disindir-sindir. Terus nanti ada orang nih ngupdate status menyindirnya antum, terus di screenshot aja dikasih ke antum. Nyangka dia nganu antum. Baper, itu namanya baksun. Maka saya nggak mau sindir-sindir situ, langsung tembak di SMK, Bang Jerry ini hebat, nah gitu. Langsung ngomong di tempat. Screenshot. Gitulah kira-kira. Jelas? Single lillah. Kalau single lelah gimana Kiai? Kalau single lelah tinggal di ruqyah. Itu pasti ada jinnya. Single lelah. Jadi teman-teman semua, baksun itu mufrad, jamaknya baksaun. Nah, gitu loh. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Kan ana anti sama perempuan, ana anti sama perempuan. Pokoknya sama perempuan tuh anti benar sih. Anti, ya. Kalau sama laki-laki anta. Kalau sama yang agak banyak, antum. Nah, dikasih tahu tak dengar-dengar, antum. Udah, apa baksun tadi? Durrun, udah kena fisik. Nah, kalau zulzilu itu sudah kena fisik dan mental. Rumah disita, barang-barang di dalam diambil. Mohon maaf, istri antum dianiaya, dipukul, ya kan? Ditarik jilbabnya, terus antum digantung, ditembakkan pistol di depan mata. Itu namanya zulzil. Bisa dipahami kira-kira? Seperti apa ujiannya? Nah, maka ini ayat sendiri nih kalau dibahas bisa sejam lebih, bahkan kalau bahas ayat ini nih. Masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilah. Saya mau bahas ini dulu. Udah? 3 level dulu. Nah, kita balik lagi. Balik. Anni masaniyad durr. Nanti ingatkan saya ya, kita bahas khusus Al-Baqarah 214. Kita bahas khusus. Anni masaniyad durr. Oh, level berapa? Level berapa Anni masaniyad durr? Level 2. Jadi Nabi Ayub tahu, ya Allah, aku di level 2 sekarang. Anni masaniyad durr, kata Nabi Ayub. Nah, teman-teman, para malaikat yang mendengar doa itu kaget. Harusnya doanya Nabi Ayub saat itu, teman-teman semuanya, ya Allah, sembuhkan saya. Ya Allah, tolong sembuhkan saya. Tapi kalimatnya justru malah kalimat-kalimat yang tidak diprediksi oleh para malaikat. Malaikat kaget dengan, loh kok Ayub ngeluh? Nah gitu loh. Anni masaniyad durr. Ya Allah, saya ini kena penyakit, kena sesuatu yang sudah menimpa saya. Apa itu? Sakit kulit itu yang sudah berbahaya bertahun-tahun, bahkan katanya dalam riwayat itu 18 tahun. Saya belum tahu karena tidak pernah ketemu sama Nabi Ayub, jadi belum bisa memastikan. Tapi menurut kisah begitu. Anni masaniyad durr. Begitu dengar kalimat anni masaniyad durr, saya tertimpa penyakit ini, malaikat kaget. Tapi yang bikin malaikat langsung angkat topi adalah kalimat sesudahnya. Nah, inilah teman-teman yang saya sering bilang, dalam berdoa itu harus ada dimensi yang ketiga.
Apa dimensi yang ketiga? Yo. Oke. Suara di YouTube suka hilang-hilang. Kita beli aja YouTube-nya atau di mana? Coba cek. Ya, anni masaniyad durru, ayo. Anni masaniyad durru. Antum harus hafal ini ya. Usahakan hafal dan niatkan hafal. Jadi kalau nanti tengok istri antum sakit, anak antum sakit, kan nggak bisa bayi. Misalnya Sai gitu, Sai baca Sai, nggak bisa. Bapaknya yang baca. Yang punya anak. Yang belum ya sabar-sabar ya. Pilek misalnya kita flu gitu, kita baca karena doa ini untuk yang sakit. Bukan antum mendoakan orang sakit. Beda nih, nanti kalau doa untuk orang sakit ada lagi yang lain. Ada dua doa. Fa idza maridtu fa huwa yashfin, itu kayak, kalau saya menganggapnya itu kayak doa pembuka gitu. Itu doanya Nabi Ibrahim. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu kayak mindset. Tapi kalau doa, nah ini yang dipakai oleh Nabi Ayub. Kalau antum lagi sakit, misalnya dia lagi tidak enak badan gitu. Nah doanya tuh ini, anni masaniyat durru anta. Kasih tahu sama istri, posting nanti di grup An-Nahl Family. Kasih tahu sama pasangan-pasangan kita, kalau anak sakit kurang sehat, doanya pakai doa Nabi Ayub. Karena anak tidak bisa, belum bisa dia baca, atau ajarkan kepada anak. Kasih tahu anak-anak tuh ada yang sudah besar kan, kasih tahu sama dia, nak, kalau kurang enak badan, nak, baca doa Nabi Ayub saya. 2183. Nah yang mahal teman-teman, makanya saya ganti warnanya jadi warna biru. Yang mahal adalah doa di bagian nomor 2, yaitu kalimat wa anta arhamur rahimin, wa anta khairul munzilin, warzukna, kata Nabi Ayub. Coba tengok, Nabi Isa, coba tengok. Coba tengok situ. Warzukna wa anta arhamur rahimin. Tolong konsentrasi ke depan, tengok ke depan, lihat teman-teman semuanya. Kata-kata wa anta arhamur rahimin seolah-olah sebuah kalimat yang dibikin sama Nabi Ayub bertolak belakang. Di awal dia seperti mengeluh, ya Allah aku ini kena sakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi saya tahu ya Allah, saya yakin ya Allah, saya percaya ya Allah, Engkau sebaik-baiknya yang maha pengasih, sesayang-sayangnya. Engkau adalah makhluk, Engkau adalah zat yang maha penyayang, yang maha baik. Kalau aku minta sembuh, kekecilan ya Allah. Kau tengokkan keluargaku udah pergi, kebun aku rusak, penghasilan aku udah ada, income habis, gitulah kira-kira kena pandemi ini misalnya gitu ya. Nah, antum bilang sama Allah, ya Allah, saya kena durut nih Allah. Wa anta arhamur rahimin. Disinilah iman yang berbicara. Bukan lagi logika, bukan lagi otak. Nggak ada lagi dia menyebut ruko saya ditarik ya Allah, mobil saya diambil ya Allah, apa-apa. Sampai di sini paham dah? Jadi antum yang mempertaruhkan ini kepada Allah. Maka ketika antum sakit, antum harus berani bilang wa anta arhamur rahimin. Saya sakit ya Allah, tapi saya yakin kau pasti kasih kesembuhan karena engkau arhamur rahimin. Jadi udah nggak lihat lagi sakitnya teman. Jadi ibarat gini loh, lihat semuanya. Nih saya bikin kotak baru. Antum lihat. Oh, sorry. Antum lihat ya, lihat. Lihat ini. Yuk, apa yang antum lihat? Ayo. Titik. Kita. Oke, sekarang kita geser, pindah ke halaman. Saya hapus. Saya pindah di pojok. Apa yang antum lihat? Titik hitam sama background putih. Masih ingat ilmu lama ya? Nah lihat teman-teman semuanya, lihat. Titik hitamnya cuma satu, putihnya banyak. Tapi manusia lihat
Sukulen hitamnya. Padahal kalau bertanya apa ini? Ini adalah titik hitam di atas kertas putih. Putihnya tetap ada. Nah, Nabi Ayub teman-teman, fokusnya bukan sama titik hitam. Sering sekali masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini membuat kita melupakan sisi putihnya. Sekali orang itu bikin salah, selama-lamanya kita judge dia salah. Itulah kebodohan yang amat sangat. Kita suka ngelihat kesalahan orang, lupa ngelihat kesalahan diri sendiri. Kita suka mengingat-ingat kesalahan orang, lupa mengingat-ingat kesalahan kita sendiri. Kau macam betul-betul benar ya. Saya pesan sama antum kemarin kan saya bilang, kadang-kadang kita suka salah nilai orang. Sekali orang salah kita jelekkan. Dan memang ada tipe-tipe manusia yang kayak gitu tuh. Dia tuh jelekkan orang lain supaya dirinya jadi naik gitu. Ada tipe-tipe begini tuh ada. Cepat muhasabah, introspeksi, koreksi diri. Saya tahu orang-orangnya cuma tak kuasa ya, mau tembak-tembak langsung. Punya saya daftar namanya. Kadang-kadang itu orang-orang dekat yang begitu. Itulah setannya memang dari orang dekat. Nanti kita bahas Al-Baqarah 214. Tunggu. Asal bikin salah, diungkit-ungkit, diucap-ucap, diulang-ulang. Jadi ahli sejarah. Kesalahan-kesalahan zaman dulu diungkit, lagi diungkap, lagi ngomongkan lagi. Ada memang. Tidak sehat orangnya. Tapi ya gimana, masa mau kita rubah? Nggak bisa kita merubah dia, cuma Allah aja yang bisa merubah dia. Makanya kehidupannya tidak diperbaiki sama Allah. Begitu ya terus samsul. Macam lah ujiannya, sariawan lah, ke gigi lah, apalah, ada ya Allah uji-uji dia tuh. Saya pun gitu juga, muhasabah introspeksi. Kenapa aku sakit gigi ya? Apa aku sariawan? Kata orang kan sariawan panas dalam gitu, kurang minum. Saya tuh kadang-kadang muhasabah, ya, aku sariawan jangan-jangan ada kata-kataku yang nggak benar. Dan saya buka Quran teman-teman, langsung percaya bulan-bulan 100%. Orang-orang yang suka jelek-jelekkan orang lain itu belum tentu, bukan belum tentu sih. Kalau saya udah langsung tembak ya, karena saya nengok di Quran, apa yang Allah firmankan dalam Quran, saya mau bilang gini, orang yang suka jelek-jelekkan orang lain udah pasti lebih jelek daripada yang jelek. Antum boleh setuju, boleh enggak ya? Kalau saya prinsipnya karena nengok Quran yang bilang, saya yakin sama Quran. Enggak tahu kalau antum yakin enggak? Oh yakin juga, sama lah berarti gitu. Jadi orang yang suka jelekkan orang lain itu udah pasti lebih jelek daripada yang jelek kan? Udah, itu ya titik. Karena memang dia jelek-jelekkan orang tuh untuk naik level gitu, untuk supaya dianggap baik. Nah ini berbahaya tuh. Nah balik lagi ke doa Nabi Ayub tadi, wa ayyuba idna darabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini sakit ya Allah. Ya rahmatullah. Saya demam, dada kurang nyaman ya Allah. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nah, kalimat wa anta arhamur rahimin menunjukkan kepasrahan tingkat tinggi. Tapi bukan cuma pasrah, tapi ada husnuzon, prasangka baik juga. Ya Allah, saya yakin percaya Kau pasti sembuhkan saya. Jadi yang dilihat oleh dia bukan cuma penyakitnya. Dia sudah tidak fokus lagi sama penyakit karena ada yang lebih besar yang dia harapkan. Apa? Rahmat Allah. Teman-teman, kalau dapat rahmat Allah itu gimana? Hah? Kalau sudah dapat rahmat Allah kira-kira gimana? Selesai enggak? Selesai. Waktu saya teman-teman mikul beras tuh kan lagi sakit juga kan, 48 kilo berat badan saya, mata cekung. Sambil mikul beras tuh sambil doa dengan doa Nabi Ayub ini. Saya kayak ketemu mutiara gitu. Doa ini mahal ya bagi saya gitu. Jarang-jarang Ustaz bahas gitu. Saya belum pernah dengar bahkan selama saya di Gontor. Jarang dibahas gitu.
Karena mungkin waktu itu hisab ke-6 jadi saya tidur gitu, qailulah. Hisab asadisah, sadis jidan pokoknya. Jadi saya naum waktu itu. Jadi pas Ustaz ngajar mungkin saya tidak dengar. Nah, saya dapat ini di luar di Pontianak. Pas saya lagi proses pencarian Allah gitu, proses pencarian ini saya dapat doa. Nah, maka buat teman-teman yang sedang didiagnosa sakit, kanker dan lain-lain, nah silakan sampaikan, nanti di share. Ustaz dia bikin doanya khusus, Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ingat yang saya pernah sampaikan, dan saya sampaikan waktu di acaranya Bang Atta waktu itu, doa itu harus ada 3 dimensi. Satu apa? Doa itu dari hati. 2, paham. 3, yakin. Nih PR kita nih bersama nih. Ya Allah, saya ini pengen dapat jodoh ya Allah. Tapi saya janda ya Allah. Aku urusannya janda sama jodoh bisa kok. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah, pengen umroh ya Allah. Tapi saya ini penjual gorengan di tepi jalan ya Allah. Loh, emang penjual gorengan tak berhak umroh ke? Berhak. Ya Allah, saya ini narapidana ya Allah, pernah masuk penjara ya Allah. Loh, Nabi Yusuf pernah masuk penjara. Santai aja bro. Ente masuk penjara karena kesalahan ente nipu, ente bikin ini, ya wajar lah masuk penjara. Asal jangan masuk kubur ya. Nabi Yusuf nggak salah masuk penjara, cuman coba Nabi Yusuf itu masuk penjara dulu. Ya, itu saya. Masuk penjara dulu, baru jadi pejabat. Kok langsung cerdas otaknya? Masuk penjara dulu, baru jadi pejabat. Ayo, lanjutkan kalimatnya. Itu yang ngomong ya. Antum ngomong pejabat di mana itu? Oh, di planet Pluto. Ayo, di planet Pluto. Jadi pejabat dulu, baru masuk penjara. Paham? Ya Allah, saya pengen bangunkan rumah untuk orang tua saya ya Allah. Tapi saya ini penjual online ya Allah. Kata Allah, kau mencikan aku. Nah, banyak orang teman-teman tak dikabulkan doanya karena dia mencikan Allah dengan kalimatnya sendiri. Saya waktu mikul beras tuh teman-teman bilang udah, insya Allah someday suatu saat ini akan menyapa Indonesia. Gerakannya akan kita ini kan sampai seluruh Indonesia. Cuma waktunya kapan, bagaimana, tak terpikir. Tidak tahu, saya nggak pakai skenario. Nanti kita akan scale up, akan begini skenario. Tidak ada, demi Allah tak ada. Tak terpikir mau gimana-gimananya. Jalan ya dulu, kerjakan ya. Pokoknya saya pengen orang-orang tuh peduli sama anak yatim. Jangan cuma bulan Ramadan ya, anak yatim tuh full book. Ingat dulu ya. Waktu kita ngurus anak yatim, kalau udah bulan Ramadan sibuk, jam 2 udah naik pick up, kasihan anak-anak tubuh panas-panas tuh pakai terpal, di kiri ikan asin budak-budak. Itu yang saya marah. Saya bilang antum nih, saya bilang enak betul ya anak yatim tuh ya, anak yatim, ajak buka puasa, naik pick up dari jam 2 dari Sungai Rengas ujung-ujung sana, dari Sungai Ambangan sampai di kantor. Ya kan, suruh nunggu, duduk di belakang. Begitu nanti makan, acara selanjutnya santunan anak yatim, penyerahan simbolis, serah simbolis. Ini anak yatim ya, tepuk-tepuk palanya, dah suruh duduk. Segitu ya nih. Itu yang bikin saya marah, mendidik saya nih waktu. Semenjak itu tidak mau saya dipanggil-panggil buka puasa Ramadan tuh. Tausiah agama 7 menit menjelang berbuka. Yang itu dah sibuk-sibuk ngambil kue, ngambil apa, saya ceramah, tapi mereka ngambil kue. Kurang ajar kan? Tak mau saya sejak itu, tak mau lagi saya di undang-undang buka puasa itu. Nah, ngomonglah saya di sini.
Tak mau saya bilang. Tak ada. Saya bilang undang-undang saya buka puasa tak ada. Bukan belajar mereka, bukan dengar tausiah, formalitas ya, biar nampak Islami gitu. Itu saya marah. Saya panggil budak-budak. Jangan ada ya, saya bilang, kantor-kantor yang manggil anak. Kalau mau saya bilang siapkan fasilitas terbaik. Antum yang nanggung, antum yang undang, saya bilang. Bukan masalah amplopnya. Nanti yang di depan tuh kan pejabat-pejabat tuh yang kepala gitu kan. Duduk paling depan, pakai round table. Habis itu sibuk sama handphone. Dulu masih zaman-zaman Samsung, zaman-zaman apa tuh. Sibuk sama handphone, ketawa-ketawa, kakak kiki, ngobrol-ngobrol, bisik-bisik. Ya kan? Duduk paling depan, yang anak itu duduk paling belakang. Nanti dapat duit 50.000 kasih. Habis itu selesai Ramadan berakhir juga dermawan. Bes, anak yatim makan ikan asin lagi. Itulah kenapa saya bikin gerakan 14 marah, kesal betul saya bilang, gimana kita hidup? Apakah anak yatim itu habis Ramadan hilang sudah? Masuk dalam tanah mereka. Gimana sikap kita? Harusnya tiap bulan kan, makanya ada program tuh gerakan infak beras. Ayo kakak-kakak, abang-abang di kotanya yang belum ada, cepat lapor tim sama tim kita gerak sama-sama. Nanti kalau ditanya sama Banjarmasin kok belum ada, misal Banjarmasin sudah ada. Bergerak. Nanti ditanya sama Allah, Lukman, ngapa tidak ada ini? Ya Allah, KTP saya Pontianak ya Allah. Antum di kota itu antum yang nanggungnya. Cari tahu, apalagi di dekat tempat antum ada yang gitu. Saya sampai sekarang masih insting atau feeling apa santri dia. Begitu nengok ada pondok berhenti saya, foto, share location, kirim ke Ridwan atau kirim ke Zakwan. Pondoknya masuk belum? Nggak ada kami berpikir dulu tuh, tonase turun. Pokoknya gimana caranya jemput bola, cari majelis taklim, antarkan, kasih tahu. Nah, Blitar belum ada bergerak. Kota mana yang belum ada bergerak, cari tahu. Ya, silakan buka tuh. Nah, ini di @infakberas. DM akun ini tuh yang udah saya pin ke Bang Imam. Nah, yang paling gila lagi tuh kadang-kadang saya nengok tuh anak-anak dikasih nomor gitu, suruh maju ke depan, dilepas nomornya, sedih juga rasanya gitu. Maka kita bikin tuh sedekah akbar. Itu sedekah akbar tuh bisa nghabiskan 3-4 miliar sekali. Karena itu bukan santunan anak yatim. Itu program 5M, memuliakan, melayani, membahagiakan, menginspirasi dan mengedukasi. Besarkan hatinya, hadiahnya umroh. Pondok-pondok berprestasi kita kasih hadiah. Teman-teman semua, hati, faham, yakin. Coba bilang. Dari hati, faham, dan yakin. Yakin tak dia dikabulkan Allah? Yakin. Makanya jangan jadikan target. Saya selalu bilang, jangan pernah jadikan target, tapi jadikan doa. Nah, Nabi Ayub juga berdoa kepada Allah, wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nah, ini doa yang kata Kak Dida dibaca saat Ompi sakit. Nah, lihat apa yang terjadi ketika Nabi Ayub berdoa ini, teman-teman. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allah jawab doanya di ayat 84. Apa di ayat 84? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Berhenti sampai sini saja teman-teman, sudah hebat. Maka saya bilang antum jangan main-main
sama doa ini ajaib luar biasa. Tapi kalau antum tak pakai iman, tak bisa, tak akan jadi apa-apa, biasa saja. Anni masaniyat durru. Di mana bagian yang sakit antum pegang tuh. Misalnya kaki yang sakit, pegang kakinya. Anni masaniyat durru. Terus wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Kau Maha Penyayang, Kau Maha Baik, Kau Maha menyembuhkan, Kau Maha segala-galanya. Allah, wa anta arhamur rahimin. Yang difokuskan tuh kalimat wa anta arhamur rahiminnya. Wa anta arhamur rahimin. Pegang. Oh, kepala lagi sakit, pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Lihat, fastajabna lahu wa fakashafna ma bihi min durrin. Kami ijabah perkenankan seruannya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Sampai situ aja udah hebat. Sakitnya disembuhkan tak? Sakitnya disembuhkan tak? Kalau kata-kata fakashafna itu dicabut secabut-cabutnya. Makanya kanker payudara bisa hilang dalam waktu 14 hari. Padahal dokter bilang wajib amputasi. Wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahim itu fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Sampai sini saja teman-teman sudah hebat sebenarnya. Jadi sakit itu teman-teman, sembuh atau tidaknya tergantung siapa ya? Coba. Iya, Allah. Tergantung siapa? Tergantung pasiennya. Dua 183 dan 84 ini antum nanti screenshot, bikin postingannya saat dia 2 ayat ini biar bisa dibaca sama kawan-kawan. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Saya teman-teman pakai doa ini juga ketika sedang dongkol, sedang sakit hati. Jadi jangan dikira antum hanya masalah sakit fisik ya, jangan. Antum lagi kesal, lagi marah gitu. Nah, baca doa ini juga supaya disembuhkan, karena itu merusak hati kita. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi penyakit itu disembuhkan Allah tergantung si pasiennya. Maka saya bilang tadi, kalau ada keluarga kita sakit, istri kita sedang sakit, dia yang harus baca. Siapa yang sedang sakit, dia yang baca, termasuk sakit hati, kesal, dongkol, benci. Baca ini, Anni masaniyad durru, supaya dicabut dari Allah tuh penyakit hati itu, dicabut. Penyakit dongkol itu dikeluarkan. Dan lihat teman-teman hebatnya wa anta arhamur rahimin ini, kalimat anta arhamur rahimin, satu kata Allah fastajabna lahu, langsung diijabah. 2, fakashafna ma bihi min durrin, sakit hatinya dicabut juga, hilang. Wa atainahu ahlahu, kami kasih lagi anak-anaknya. Kan ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang pergi meninggalkan Nabi Ayub, hilang, lost. Bukan cuma harta hilang, anak pun hilang juga. Kata Allah, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Allah kasih anak istrinya 2 kali lipat, lebih baik, lebih soleh, lebih taat, lebih banyak secara jumlah. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, kata Allah. Wa dzikra lil 'abidin. Dzikra 2 artinya, 1 peringatan, yang kedua sebagai ingat-ingatan, as a reminder, sebagai sebuah kenang-kenangan. Dzikra.
Makanya kalau ada cerita orang sakit, pasti Nabi Ayub yang jadi benchmarking, karena sudah disebutkan Allah wa dzikra lil abidin. Orang lupa bahwasanya Nabi Ayub itu punya doanya tidak familiar. Yuk, coba jawab jujur, siapa yang baru tahu hari ini? Sedetail-detail ini baru tahu hari ini? Nah, berarti selama ini tidak ada yang ngajarkan dong. Atau memang mungkin ada yang ngajar, tapi kita belum masuk Islam. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah saya bilang, ayo datang ke masjid, belajar di SMK. Bukan belajar sama Luqman, antum belajar apa yang Allah firmankan dalam Quran. Materi itu lompat-lompat, tidak ada SOP. Maka kalau ada orang bilang, Ustaz tolonglah dibuat kurikulumnya, minggu ini kita akan belajar apa? Gimana cara jawab itu? Jadi Allah ijabah gak? Dijawab gak? Sekarang pertanyaannya, yang mahal itu anni masanya durunya atau anta arhamur rahiminnya? Antum lagi tak punya duit kan? Nah, doalah wa anta arhamur rahimin warzuqna wa anta khairur razikin. Teman-teman, yang mahal itu kata-kata ini loh. Saya kasih tahu rahasia. Nih. Mana yang paling penting Ustaz? Nah, kalau antum mau tahu lagi, yang paling penting itu di sini. Nabi Ayub itu pandai ngerayu Allah. Sama kayak Fayat. Ya. Ini sepatunya bagus kan ya? Terus nak? Iya ya, cocok nih ya. Tapi kalau Fayat rajin bangun subuh kan ya, bisa dapat ini ya. Tengok dia cara dia ngerayu. Iya, kalau Fayat rajin bangun subuh, insya Allah dapat aja ini. Terus nanti fotonya kirim ke Bang Dapi kan ya? Apa kirim ke Bang Dapi? Kalian biasa beli barang-barang begitu lewat toko online, Dapi. Dia tahu dah alurnya, cash flow-nya, pengajuan SPM itu gimana. Fayat cocok kayaknya pakai yang merah ini ya. Fatih kasih hitamnya. Jadi kan kalau misalnya ini bisa gantian-gantiannya gitu. Sampai letaknya pengajuan cash flow itu. Nah, jadi teman-teman, kalimat anta arhamur rahimin itu kalimat rayuan maut seorang Nabi Ayub. Cara merayunya itu manis sekali. Maka pakai nada rabbahu. Tuh, kalau pagi ini ada makanan nih, luar biasa Masjid Munzalan ini memang. Sedikit ya kalimatnya. Ada dia jadi. Itulah. Kalau ada Bang Jericho atau jadi ya sih. Nah, usaha dia hebat tapi tidak sehebat Bang Jerry gitu. Tetap Bang Jerry lah yang kena. Biarkan ya. Sampai kapan? Sampai mati. Begitu dia mati pun hebat antum Bang. Gitu lah kira-kira. Apa yang antum lakukan Bang sudah diwariskan dan sudah dilanjutkan sama kawan-kawan Bang. Amal jariah membuat antum Bang. Ya Allah kata dia, sampai mati pun aku masih kena ruji kan. Cuma beda pemuji Bang, habis ini kami balik pun karena nanti Bang sudah jawab. You are alone Bang. Udah. Ini belum selesai saya bagaimana menghandle orang sakit ya. Nanti kita akan bahas di lain waktu. Atau ini nih, dah langsung poin penting aja. Jadi kalau ada orang sakit, teman-teman, dua yang antum harus kawal, ya. Orang sakit itu kawal dia, ya kan? Satu,
jamu. Jaga mulut. Jaga jarfi. Apa jarfi? Jaga pikiran. Maksudnya prasangka. Habis itu jaga sholat. Nah itu dia. Orang sakit itu teman-teman, kalau aku mendampingi orang sakit, pastikan dia mulutnya jangan ngomel-ngomel, jangan ngeluh. Kawal betul. Antum juga yang sehat jangan resek gitu. Intervensi orang sakit tuh. Bu, biasa orang sakit kayak gini 2 hari ya Bu. Nggak lama lagi kayak gini Bu. Sama kalau orang sakit teman-teman, antum jangan bawa dia ke tempat-tempat maksiat, datang ke dukun, datang ke ini. Saya perang betul. Nah, tunggu ada waktu nanti saya akan ngomong terus terang. Marah betul saya. Janganlah orang sakit antum bawa ke tempat-tempat begitu. Kedoknya ruqyah, itu bukan ruqyah, itu dukun. Nah, saya langsung ngomong ke depan. Itu bukan ruqyah, itu dukun. Mudah-mudahan semuanya dengar. Banyak orang-orang tuh kedok-kedoknya ruqyah. Gimana ciri-ciri mau nengok orang itu dukun atau mungkin tidak benar? Gampang. Kalau apa yang dibacanya tuh tidak dengar. Bismillahnya di awal depan kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, habis itu dibaca mantra. Pasti sembuh, pasti, karena dia main sama setan. Jadi, nah kadang orang sakit ini dibawa ke tempat itu, yang di situ tuh dia tuh bekerja sama dengan jin. Saya pun sedang istikharah dan nengok. Tapi kita juga sekali lagi tidak bisa nengok dari casing luar ya. Casing luar ini banyak nipu gitu, bohong. Nah, maka cara membentenginya dengan 3 hal ini. Jaga mulut, jaga pikiran. Khusus untuk yang sakit ya. Yang sakit dengarkan baik-baik. Kalau sakit antum sedang sakit, jaga mulut, jaga pikiran. Yang ketiga, jaga sholat. Teman-teman dengarkan baik-baik. Masih ada waktu tak? Oke, lihat. Kalau dia itu teman-teman tidak menjaga pikirannya dan tidak menjaga mulutnya dan tidak juga menjaga sholatnya, maka yang datang itu setan. Setan akan datang lalu membisikkan 2 hal. 1, ya kan? Nah, langsung to the point. Jadi setan itu akan membisikkan 2 hal. 1, putus asa. Yang kedua, percuma. Tuh kan, percuma kamu apa? Sholat. Percuma kamu zakat. Nah, yang paling seram tuh teman-teman, begitu kita ini langsung jadi tuduhan tuh macam-macam omongan tuh. Ini kamu kena kerjakan orang nih, kamu kena santet sama orang. Ada itu merusak tauhid kita tuh. Nanti mulai balas-balasan lagi, Pak, bawakan ayam sini Pak, bawakan telur Pak. Ini cuma wasilah ya, cuma wasilah. Antum kena bes tauhid antum. Lainnya gara-gara sakit. Makanya saya tuh kadang-kadang marah gitu. Tapi kalau saya sudah tegur, saya sudah kasih tahu antum masih bawa juga, saya berlepas diri di hadapan Allah. Saya berlepas diri di hadapan Allah. Kadang-kadang di daerah-daerah, di tempat-tempat di Pontianak ini ada, ya kan? Kita pergi
begitu. Hati ya teman-teman ya. Satu, setan akan bisikan apa? Putus asa. Yang kedua, setan akan bilang percuma. Tapi teman-teman, kalau antum jaga ini, antum jaga mulut, jaga pikiran, ya kan, jaga prasangka baik sama Allah, tetap jaga sholat. Nah, yang datang ke antum adalah malaikat. Malaikat ini akan datang dan melapor kepada Allah, ya Allah gugurkan dosanya, dapat doa dari malaikat, diangkat semua penyakit, dikasih rezeki. Nah ini yang mahal itu teman-teman. Orang lupa kalau dia sakit itu sebenarnya Allah sedang datangkan peluang rezeki baru. Jadi yang dia lama diambil, yang baru didatangkan Allah. Maka dia akan putus asa, berprasangka buruk, ya kan? Nih. Jadi pertama tuh iblis akan ganggu dia dengan nomor 3 dulu, prasangka buruk dulu. Habis itu udah prasangka buruk, dia mulai menghitung-hitung amalnya, lalu dibilang percuma aja aku sedekah selama ini, percuma dong aku sholat selama ini. Nanti puncaknya dari sakitnya dia itu bukan fisiknya kawan-kawan. Puncak dari sakitnya itu adalah putus asa dari rahmat Allah. Inilah yang dimau iblis. Maka antum kalau jenguk orang sakit, salah antum bawa dia, bawa ke dukun lagi, malah bawa lagi katanya ruqyah dan segala macam. Nah itulah dia. Saya udah main terang-terang ya. Saya udah sampaikan, saya nggak suka, nggak setuju. Hati. Kalau antum masih ikut-ikut juga, masih ke bawah-bawah juga, ya saya. Kita di Munzalah juga ada tim ruqyah. Insyaallah selamat. Insyaallah juga semoga terjaga dan terlindungi. Dah, lihat ini. Jadi sebenarnya teman-teman, Allah tuh tidak akan ngasih kesembuhan kecuali keyakinan dan iman itu datang asli dari si pasien. Kita nih hanya bisa nyampaikan dia, ngasih tahu ini boleh, ini jangan. Udah putus asa, percuma, prasangka buruk. Tapi kalau antum jaga mulut, jaga mindset, jaga prasangka baik sama Allah, dan jaga sholat, maka yang turun adalah doa, ya kan, diangkat penyakitnya dan dikasih rezeki. Puncak orang sakit tadi apa saya bilang? Ketika dia meninggalkan itu putus asa dengan Allah. Udahlah saya mati aja, percuma aja saya kayak gini. Nauzubillah. Dah, jelas, clear ya? Ini yang bisa saya sampaikan buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak, jazakumullah hasanat jazaa. Barakallahu fikum, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah hasanat jazaa. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Berkah selalu. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon doanya untuk saya, teman-teman, untuk istri saya, untuk mama saya, anak saya, ibu saya, dan semua keluarga besar. Doakan semoga kami juga dilindungi Allah, dijaga Allah ya. Kami pun sedang berusaha untuk perbaiki diri juga, agar bisa jadi lebih baik dari hari ke hari.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.